Kira-kira seperti apa ya suasana Lebaran pada zaman dahulu, pada masa kolonial Belanda? Nah, bentar lagi Lebaran nih. Pasti di rumah kalian tuh ada kue kering, terutama nastar dan kastengel kan? Tahu nggak sih bahwa kedua kue kering ini merupakan kue khas peninggalan masa zaman Belanda dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Halo semua, selamat datang di channel Trivia Lore dengan gue Han yang akan membahas fakta-fakta trivia dan informasi-informasi mengenai sejarah yang mungkin selama ini belum kalian ketahui. So, jika kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, nggak perlu ragu lagi. Klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifin tombol notifikasinya supaya kalian tuh nggak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Nah, kali ini tuh kita akan membahas gimana ya suasana Lebaran pada zaman dulu, nanti termasuk makanan apa yang sering disajikan pada zaman dulu, kemudian bagaimana tanggapan pemerintah kolonial Belanda, dan apa sih kebijakan pemerintah kolonial Belanda tentang Lebaran zaman dahulu. Saat merayakan Lebaran, pasti tuh kalian menyambutnya dengan bahagia ya, dengan gembira, dengan gegap gempita, dan pasti kalian merayakannya dengan keluarga. Namun pernahkah kalian berpikir ya bahwa momen Lebaran yang terjadi pada masa dulu, ya terutama itu pada zaman kolonial Belanda, bagaimana ya suasana Lebaran pada saat itu? Apakah sama ya seperti saat ini ya suasana Lebaran pada zaman dulu? Ya misalnya kita tuh sholat id bersama di tanah lapang, kemudian kita memakai baju baru, membuat kue kering atau memasak hidangan khusus, atau kita bertandang ke rumah kerabat untuk meminta maaf dan saling memaafkan. Nah, gimana ya? Menurut Snoeck-Rogroene, dalam buku yang berjudul Nasihat-Nasihat Snoeck-Rogroene semasa kepegawaiannya pada pemerintah Hindia Belanda tahun 1889, dia itu mencatat ya bahwa suasana Lebaran dengan yang sekarang ini itu tidak jauh berbeda. Nah, sebelum tahun 1904, Snoeck-Rogroene juga mengisahkan ya bahwa ya pada saat itu masyarakat terutama di Jawa itu ya membeli pakaian baru, kemudian memasak hidangan-hidangan khusus seperti opor ayam. Nah, kemudian juga masyarakat Jawa pada saat itu ya bertandang ke rumah kerabat ya untuk meminta maaf atau bertandang pada masa Lebaran tiba. Bahkan ya menurut Snoeck-Rogroene dalam buku tersebut juga diceritakan ya bahwa masyarakat Jawa yang tidak berpuasa atau tidak menjalankan ibadah puasa itu juga turut menyambut dengan gembira merayakan Idul Fitri. Nah, pada saat Idul Fitri juga masyarakat Jawa itu di setiap perkampungan itu pasti diadakan pesta ya, pesta-pesta atau festival untuk menyambut ya Idul Fitri. Selain di Jawa, di Medan, perayaan Idul Fitri itu juga disambut dengan gembira dan gegap gempita. Nah, misalnya ya, dalam novel karya Lullops yang berjudul Kuli, nah di dalam novel tersebut dikisahkan ya bahwa kuli-kuli tersebut itu mendapat hari libur atau mendapat cuti untuk merayakan Idul Fitri. Nah, para kuli-kuli tersebut yang berada di luar kota Medan, terutama tuh di wilayah perkebunan, wilayah Deli Serdang dan Langkat, itu pasti mengunjungi kota-kota besar di sekitarnya seperti Medan dan Binjai gitu ya misalnya. Nah, mereka itu menaiki kereta api dan datang ke kota untuk merayakan Idul Fitri. Terutama mereka tuh berjalan di sekitar wilayah kota serta mengunjungi pasar untuk berbelanja kebutuhan atau untuk berbelanja karena memeriahkan suasana Idul Fitri pada masa itu. Nah, hal senada juga terdapat pada lirik lagu yang diciptakan oleh sang maestro atau seniman Nusantara ya pada waktu itu yaitu Ismail Marzuki. Nah, judul lagu tersebut adalah Selamat Hari Lebaran. Nah, dalam lirik tersebut tuh diceritakan ya bahwa ya masyarakat Batavia pada saat itu untuk menyambut Lebaran mereka itu datang ke kota, hiruk pikuk mengunjungi kota, meramaikan kota, berjalan-jalan di kota. Nah, itu dengan menaiki tram. Nah, pada masa itu tram itu kan merupakan kereta dalam kota ya. Nah, kereta dalam kota itu disediakan gratis oleh pemerintah kolonial karena menyambut Lebaran ya, untuk memfasilitasi masyarakat Batavia untuk merayakan Lebaran pada masa itu. Selain itu, perayaan Idul Fitri juga disambut meriah oleh masyarakat Minangkabau. Nah, masyarakat Minangkabau ini sama ya seperti daerah-daerah lainnya ya.
pada saat Idul Fitri tiba, mereka itu merayakannya dengan diawali sholat Id di Tanah Lapang beramai-ramai ya. Nah, kemudian mereka itu mengenakan pakaian baru, kemudian mengunjungi rumah kerabat, serta mengunjungi pasar dan pusat-pusat pesta ya, terutama festival yang disediakan atau yang dibuat pada saat Lebaran tiba. Sementara itu di Bandung, berdasarkan pemberitaan koran The Prangerbund pada tanggal 10 Desember tahun 1908, masyarakat Bandung itu sebelum memasuki hari Lebaran, nah mereka itu ramai-ramai mengunjungi pasar baru. Nah, di pasar baru mereka itu belanja pakaian baru atau belanja sarung baru yang akan dikenakan pada saat Lebaran tiba. Nah, bahkan banyak ya berdasarkan pemberitaan dari The Prangerbund ini diceritakan bahwa banyak masyarakat Bandung itu yang menggadaikan hartanya demi berpenampilan serba baru pada saat Lebaran tiba. Hal berbeda itu terjadi di daerah lainnya, contohnya Aceh. Nah, ketika Lebaran tiba atau ketika menyebut Lebaran, masyarakat Aceh itu berbondong-bondong datang ke Masjid Baitur Rahman dengan membawa hewan peliharaan seperti sapi dan kerbau. Nah, sapi dan kerbau ini itu untuk disembelih dan akan dikonsumsi masyarakat Aceh untuk menyambut Lebaran. Nah, dalam artian ya, ketika Lebaran, masyarakat Aceh itu lebih menghidangkan atau memasak daging ya. Nah, tradisi ini kemudian disebut dengan makmegang di Banda Aceh atau di wilayah Aceh. Saat ini juga tradisi tersebut tuh masih dijalankan. Nah, tadi itu di Aceh, masyarakatnya itu memasak daging kerbau atau daging sapi ya. Nah, bagaimana tuh daerah lainnya? Nah, di Jawa, masyarakatnya itu pada saat Lebaran tiba itu masih pasti ya memasak ketupat. Nah, sehingga ikon Lebaran di Indonesia tuh pasti identik dengan ketupat. Nah, karena pada masa kolonial tuh, masyarakat Jawa itu sudah memasak ketupat sebagai ya makanan khas yang ada ketika Lebaran tiba. Nah, selain ketupat tuh pasti disandingin dengan opor, gulai, kari, dan lain-lainnya ya. Pokoknya makanan bersantan atau berkuah untuk dihidangkan bersama ketupat. Nah, selain makanan utama ya atau makanan berat, nah pada masyarakat Indonesia itu pasti menyediakan makanan-makanan kering atau makanan pendamping ya untuk cemilan. Nah, salah satunya adalah ya nastar dan kastengel. Nah, perlu kalian ketahui ya bahwa nastar itu merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Belanda ya. Terdiri dari kata ananas dan tart ya. Artinya kue tart yang dilapisi dengan selai nanas. Nah, sementara yang kedua itu adalah kastengel. Nah, kastengel itu juga berasal dari bahasa Belanda. Kas itu artinya keju, tengel itu adanya jari. Sehingga kue keju yang berbentuk jari. Nah, menurut kalian gimana nih? Pasti di rumah kalian tuh tersedia kedua makanan ini ketika Lebaran tiba. Nah, jadi perlu kalian ketahui ya bahwa kedua makanan ini sebenarnya adalah makanan yang khas pada saat Lebaran, terutama pada zaman kolonial Belanda. Nah, jadi bukan berarti kastengel dan nastar itu adalah makanan yang khas pada Lebaran saat ini. Jauh sebelum itu, pada masa kolonial Belanda, kedua kudapan ini juga telah tersedia di meja ketika Lebaran tiba. Terutama itu di rumah-rumah bangsawan ya, terutama yang di Jawa itu adalah rumah-rumah bupati atau itu di rumah-rumah pribumi yang memang perekonomiannya cukup bagus pada waktu itu. Contohnya adalah ya pejabat yang bekerja di kantor pemerintahan kolonial Belanda atau pengusaha pada masa kolonial Belanda. Lantas bagaimana ya pandangan orang-orang Belanda pada masa kolonial terkait perayaan Lebaran di Hindia Belanda pada saat itu? Nah, terdapat dua pandangan ya. Pemerintah itu memandang yang pertama itu adalah ya bahwa masyarakat Hindia Belanda, terutama masyarakat pribumi yang merayakan Lebaran, itu dianggap merupakan tindakan pemborosan. Nah, bagaimana ya nggak pemborosan gitu ya? Karena pemerintah itu menganggap bahwa masyarakat yang merayakan Idul Fitri atau Lebaran itu pasti mereka berpoya-poya dengan membeli pakaian baru, kemudian memasak-masak hidangan tertentu, dan yang paling unik adalah pada saat Lebaran tiba mereka itu membeli petasan. Hal ini itu terdapat dalam pemberitaan koran The Prangerbund yang terbit pada 22 Juli tahun 1917. Nah, dalam koran tersebut diberitakan ya bahwa masyarakat itu membeli petasan
yang banyak ya pada saat Lebaran, sehingga membuat kebisingan dan mengganggu orang saat tidur. Karena pada malam Idul Fitri itu kan mereka tuh menyalakan petasan ya, sehingga ya dalam pemberitaan tersebut banyak orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda itu yang terganggu karena ya suara dari petasan tersebut. Nah, masih dalam pemberitaan The Prangerbod ya, yang tahun terbitnya itu berbeda. Tanggal 9 Januari tahun 1902, yaitu diberitakan juga ya bahwa masyarakat Hindia Belanda atau masyarakat pribumi itu setiap lebaran tiba itu pasti membeli petasan yang banyak. Nah, petasan tersebut tuh dihargai 4 sen setiap bungkusnya. Nah, bayangin ya, masyarakat itu kan ya pada waktu itu perekonomiannya sulit, tapi mereka mampu atau mereka mengusahakan untuk membeli petasan itu karena ingin memeriahkan lebaran, dan tindakan ini dianggap pemborosan. Selain itu, dalam pemberitaan ini juga diberitakan bahwa setiap malam menjelang lebaran tiba, nah di masjid atau di surau-surau itu pasti terdengar suara lantunan ngaji ya, mungkin takbiran, mungkin ya. Nah, kemudian selain suara mengaji, juga didengar suara tabuhan. Nah, mungkin ini suara beduk yang dikumandangkan pada saat malam takbiran untuk menyambut lebaran esok harinya. Nah, pandangan yang kedua dari masyarakat Eropa atau masyarakat Belanda pada masa Hindia Belanda itu, ya mereka tuh menganggap bahwa ya lebaran itu dianggap sebagai tahun barunya masyarakat Hindia Belanda ya pada saat itu. Nah, hal ini tuh terdapat kekeliruan ya bahwa ya lebaran itu bukan tahun baru masyarakat Hindia Belanda, tetapi itu adalah perayaan atau hari suci umat Islam yang kebetulan pada saat itu adalah mayoritas pemeluk agama di Hindia Belanda itu adalah Islam. Nah, selain itu, pandangan orang-orang Eropa terhadap lebaran itu kemudian baru diketahui ya bahwa ya ini merupakan tradisi gerebek puasa. Nah, gerebek puasa itu adalah ya gerebek yang dilakukan oleh masyarakat Jawa itu untuk menyambut lebaran atau terjadi pada masa 1 Syawal ya atau lebaran pertama. Anggapan pejabat atau masyarakat Belanda atau masyarakat Eropa di Hindia Belanda itu menganggap bahwa lebaran itu tahun barunya masyarakat Hindia Belanda itu karena pada saat itu, pada saat lebaran terutama ya, banyak masyarakat yang membeli kembang api dan petasan. Nah, jadi dianggap ya masyarakat Hindia Belanda itu memeriahkan atau menyambut tahun baru, padahal masyarakat Hindia Belanda saat itu adalah ya merayakan lebaran. Nah, sebelum lebaran dalam pandangan masyarakat kolonial itu ya, pada koran The Prangerbod ya, ini masih pemberitaan dari The Prangerbod, itu diceritakan ya bahwa ya masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu satu malam sebelum lebaran itu masyarakatnya mengumpulkan zakat fitrah yang dikumpulkan oleh imam-imam masjid. Nah, kemudian besok harinya tuh mereka memakai pakaian yang serba baru. Nah, kemudian mereka bertandang ke rumah sanak saudara atau berkumpul di alun-alun kota untuk merayakan Idul Fitri. Nah, jadi masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu berkumpul di alun-alun itu ya untuk merayakan lebaran. Mereka itu ya bersukacita di alun-alun. Nah, ibaratnya tuh kalau sekarang itu seperti pasar malamnya deh. Mereka berkumpul, mereka berbelanja, mereka jajan, banyak penjajah makanan yang berdagang di alun-alun. Nah, selain itu, masyarakat Hindia Belanda itu juga pasti pada saat lebaran itu melakukan nyekar ke pemakaman. Nah, terutama pemakaman keluarga yang sudah meninggalkan mereka ya, terutama. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah berdasarkan laporan dari pemberitaan The Prangerbod. Nah, itu disebutkan bahwa ya, pada saat lebaran tuh mereka bertandang ke rumah sanak saudara dengan membawa makanan untuk diantarkan dan kemudian dimakan untuk beramai-ramai atau bersama-sama bersama sanak keluarga tersebut. Lantas, pada masa kolonial Belanda itu apakah sudah ada ya tradisi mudik? Nah, berdasarkan pemberitaan koran Het Nieuws van de Dag voor Nederland Indie tanggal 5 Maret tahun 1930, nah itu pada laporan koran tersebut ya sudah diberitakan ya bahwa masyarakat yang bekerja di Batavia atau masyarakat Batavia itu melakukan perjalanan pada saat lebaran tiba ya. Nah, dalam pemberitaan tersebut tuh diceritakan bahwa 15 gerbong kereta Weltevreden yang berangkat dari stasiun Batavia itu menuju stasiun-stasiun yang ada di
Jawa ya pada saat itu. Nah, artinya tradisi mudik itu sudah ada ya ketika pada masa zaman kolonial Belanda tersebut. Nah, kemudian sekarang tuh kan mudik itu pasti ya dengan moda-moda yang lain ya, dengan bus, dengan pesawat, dengan kereta api. Nah, tapi pada masa kolonial Belanda, moda yang favorit itu adalah moda kereta api, terutama untuk Pulau Jawa ya, karena ya yang efisien itu dengan menggunakan kereta api. Nah, sekarang kita tuh ngebahas ya, bagaimana sih kebijakan pemerintah kolonial Belanda ini terkait Lebaran. Nah, pada masa itu pemerintah kolonial Belanda itu sudah memikirkan ya, atau sudah memberikan kebijakan terkait Lebaran, terutama untuk hari libur. Nah, kita kan sekarang tuh Lebaran, kenapa sih hari merahnya itu 2 hari? Nah, ternyata Lebaran masa 2 hari libur ini itu sudah ada ketika zaman kolonial Belanda ya. Nah, pemerintah kolonial Belanda itu menetapkan 2 hari libur itu karena terdapat pandangan yang berbeda-beda di Hindia Belanda pada saat itu ya. Artinya masyarakat Hindia Belanda itu ya merayakan Lebaran itu berbeda-beda hari ya, tergantung hilal atau sidang isbat ya, kalau yang trennya sekarang ya. Nah, jadi tuh misalnya nih ya, masyarakat Bandung dengan masyarakat Batavia itu berbeda merayakan Lebaran. Misalnya ya, masyarakat Batavia itu merayakan Lebaran pada hari Senin, tapi nyatanya masyarakat Bandung itu merayakan Lebaran pada hari Selasanya. Nah, itu kan hari yang berbeda. Nah, untuk mengurangi atau untuk memudahkan pemerintah kolonial Belanda itu memberikan hari libur, akhirnya pemerintah kolonial Belanda itu ya udah memberikan aja hari libur selama 2 hari. Misalnya nih ya, pada pemberitaan koran De Prengerbod yang terbit pada 4 Mei tahun 1923, nah itu diberitakan ya bahwa masyarakat Bandung itu merayakan Idul Fitri pada tanggal 17 Mei. Sementara di Weltevreden atau Batavia, nah sekarang Weltevreden itu wilayah Menteng, Cikini, Gondangdia, nah itu wilayah Weltevreden ya sekarang. Nah, itu merayakan Lebaran pada tanggal 18 Mei. Nah, untuk mengantisipasi pengulangan setiap tahunnya yang akan ada dualisme perayaan Idul Fitri yang berbeda-beda di wilayah Hindia Belanda, nah kemudianlah pemerintah Hindia Belanda itu menetapkan hari libur 2 hari saja gitu ya. Nah, artinya hal ini itu untuk memudahkan masyarakat Hindia Belanda merayakan Idul Fitri supaya seragam di seluruh Hindia Belanda pada saat itu ya. Jadi, sejatinya ya, perayaan Lebaran ini itu sudah ada atau sudah dilaksanakan jauh sebelum ya saat ini ya. Artinya pada masa kolonial Belanda itu masyarakat Hindia Belanda atau masyarakat Indonesia itu sudah merayakan Lebaran ya. Mulai dari membeli pakaian baru, kemudian sholat Id, beramai-ramai di tanah lapang, kemudian membuat makanan atau hidangan khusus di saat Lebaran tiba, serta membayar zakat, serta meramaikan Idul Fitri itu dengan memain petasan atau kembang api. Nah, jadi tradisi-tradisi ini itu sudah dilakukan sejak zaman dulu. Sekian penjelasan dari gue. Kalau penyampaian gue itu ada yang keliru atau kalian mau tambahin karena belum gue bahas dalam video ini, atau kalian ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekarang kalian baru pada tahu kan tentang hal ini, atau sebagian besar dari kalian tuh baru tahu nih tentang hal ini, atau mungkin teman-teman kalian belum pada tahu nih tentang hal ini. Silahkan share di sosial media kalian supaya teman-teman kalian itu tahu juga nih tentang hal ini. Nah, sekali lagi thanks udah nonton video ini dan jangan lupa selalu support channel ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.